Di Kekaisaran Arcadia terdapat garis keturunan bangsawan pendekar pedang yang disebut keluarga Cardinus. Di dalam keluarga ini terdapat 7 kelompok ksatria, yang masing-masing kekuatannya setara dengan sebuah negara, dan bahkan sebelum lahir, mereka sudah dikenal sebagai naga emas. Karena itu, keturunan langsung lahir dengan rambut dan mata emas, karena mereka memiliki darah naga. Saat darah mereka bangkit, mereka menjadi naga muda yang siap bertempur. Garis keturunan langsung memiliki kekuatan supernatural yang disebut trait karena kemurnian darah mereka. Untuk menguji kekuatan, mereka semua berlatih di tempat latihan khusus keluarga. Saat ini, kita melihat seorang pemuda berambut emas yang tampak sangat percaya diri di tengah latihannya. Tiba-tiba, ia terlibat pertarungan dengan seorang gadis pirang, dan keduanya tampak berada di level yang sama. Setelah mempertahankan diri, pemuda ini berdiri diam, menganalisa situasi dengan tenang. Namun gadis itu tampak tidak senang sama sekali dan menjadi sangat kesal. Sementara itu, di tempat lain seseorang sedang mengamati dan berkata bahwa melawan 2 orang sekaligus akan sulit bahkan bagi nomor 1 sekalipun. Namun, yang mengejutkan penonton, nomor 4 dikalahkan dalam sekejap mata. Dengan itu, sang gadis bersiap untuk serangan berikutnya, memegang pedangnya dengan sekuat tenaga. Kemudian, serangan yang kuat dan cepat diluncurkan ke arah petarung itu. Gadis muda itu nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan matanya membelalak kaget. Serangan pemuda itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa membaca gerakannya, dan akhirnya terpukul. Sambil terbaring di tanah, dia bertanya-tanya bagaimana keturunan langsung bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Pemuda pirang itu kemudian menatapnya dengan hina, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak selevel dengannya. Dia bahkan mengatakan bahwa gadis itu lemah dan tak ada bedanya dengan sampah dari keluarga Jabang. Dengan begitu, pemuda tersebut menyatakan bahwa pertarungan berakhir dan dialah pemenang dari seleksi ini. Adegan kemudian berpindah ke markas Ordo Kesatria keluarga Cardinus. Di dalam, beberapa kesatria mengamati hasil di layar sihir, dan di sana ada master pedang bertanya-tanya siapa yang layak masuk ke kelas khusus. Seorang bawahan menjawab bahwa terlepas dari bakat yang ada, hanya ada satu nomor yang memenuhi syarat, William Cardinus. William mengalahkan nomor 2 dan nomor 4, dan sekarang mengambil rencana mereka sebagai bukti kemenangan. Sang master terkejut dan bertanya, apakah nomor 2 bukannya seorang keturunan langsung, dan bawahannya mengonfirmasi hal tersebut. Adapun peserta ujian lainnya, hampir semuanya disingkirkan oleh William. Anggota keluarga cabang hampir semuanya tereliminasi, menyisakan hanya beberapa regu keturunan langsung. Fabian kemudian mengatakan bahwa penghalang garis darah belum rusak, karena nomor yang lebih rendah berarti kekuatan yang lebih besar. Penomoran menunjukkan bahwa peserta nomor 1 adalah yang terkuat di antara semua pemula dalam ujian tersebut. Master pedang kemudian berkomentar bahwa nomor 1 seharusnya berada di kelas khusus, tapi kali ini berbeda. Saat bawahan itu hendak menyebutkan nama William untuk kelas khusus, ia diinterupsi seorang pria dengan janggut pirang meminta mereka untuk mengamati sedikit lebih lama, dan sang master menanyakan alasannya. Dia menjelaskan bahwa masih ada satu keturunan dari keluarga cabang yang tersisa, dan lebih baik menunggu untuk menilainya. Ketika ditanya tentang nomornya, pria itu mengungkapkan bahwa itu adalah peserta nomor 25. Fabian mengatakan bahwa bahkan di antara garis keturunan kolateral, cabang beberapa ada yang berhasil menonjol, jadi dia pasti hebat. Namun pria lain mengatakan untuk tidak berharap banyak kepadanya. Meskipun dia masih memiliki sedikit harapan, Fabian bagaimanapun mempercayai kepala instruktur karena dia tahu pasti ada alasan kuat di baliknya. Pada saat itu, instruktur mengungkapkan bahwa nomor 25 adalah Leonardo Cardinus. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, pemuda itu mulai menonjolkan dan mengalahkan semua orang di jalannya. Bawahan itu terkejut mengetahui bahwa pemuda itu naik dari nomor 31 ke 25. Instruktur kemudian menyuruhnya melihat monitor agar tidak melewatkan apa yang sedang terjadi. Layar kemudian menunjukkan duel satu lawan satu yang akan terjadi antara dua peserta. Pemuda pirang itu, William, mengecek Leonard, mengatakan bahwa dia berani karena datang sendirian, tetapi dia tidak akan memudahkannya. Leonard hanya menjawab, baguslah, karena dia juga tidak berniat main-main dalam pertarungan ini. Mata pemuda itu kemudian berubah menjadi merah saat dia menatap lawannya dengan serius. Dengan marah, nomor 1 melepaskan auranya dan menyebut lawannya sampah yang tidak berarti. Dia kemudian berteriak agar Leonard menghunus pedangnya karena dia akan menyesal
telah menantangnya. Pemuda berambut merah, Leonard, mengamati nomor satu dan menyadari bahwa kehadirannya benar-benar berbeda. Sambil menyeringai, dia berpikir, mari kita lakukan dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Leonard kemudian menyuruh lawannya untuk menunjukkan kemampuannya karena dia akan membuatnya menyesal juga. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat sejauh mana dia bisa melangkah dengan kekuatannya saat ini. Pada saat itu, dia menerjang dengan kecepatan tinggi menuju lawannya yang sedang menunggu. William kemudian melompat ke udara untuk melakukan serangan tebasan bawah yang kuat. Nomor satu yang geram menyerang sambil berteriak bahwa dia akan menghancurkan lawannya beserta pedang kayunya. Layar dipenuhi dengan energi saat kedua pedang kayu itu akan berbenturan. Nomor satu terkejut melihat kekuatan serangan lawannya yang tampak lebih unggul. Akibat benturan pedang kayu tersebut, gelombang kejut yang besar tercipta di antara keduanya. Dan setelah adu pukul, William terpental ke belakang, benar-benar kalah telak. Leonard menatap pedang kayunya yang patah, tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Sementara itu, William sangat marah karena senjatanya tidak seharusnya dipatahkan oleh seorang pemula. Dia kemudian berteriak bahwa lawannya sedang mengejeknya dan melepaskan aura biru yang kuat. Dengan itu, keduanya melanjutkan pertarungan dengan kecepatan yang luar biasa, saling bertukar serangan sengit. Leonard dengan lihai menangkis serangan emas, menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Bahkan saat menghadapi serangan ganas William, nomor 25 tetap tenang dan menghindari segalanya. Menonton pertarungan tersebut, salah satu instruktur mencatat bahwa gaya Leonard bukanlah gaya keluarga Cardinus, tetapi dia terkesan dengan gerakan pemuda itu karena tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Selain itu, pemuda itu memblokir segalanya dengan kekuatan minimal dan bahkan belum benar-benar menyerang. William menjadi kesal dengan kelincahan lawannya dan berteriak agar dia berhenti lari dari pertarungan. Nomor satu kemudian bertanya dengan marah apakah yang dilakukan lawannya hanya bisa berlari di sekitar arena. Dia kemudian meluncurkan serangan berputar yang kuat, tetapi Leonard berhasil menghindarinya di detik terakhir. Pemuda berambut merah itu menghindar dengan gesit dan mempersiapkan serangan balik dengan tatapan penuh tekad. Dia kemudian menancapkan kakinya ke tanah dan bersiap untuk membalas pukulan lawannya. Leonard kemudian melepaskan aura emasnya sendiri dan menerjang maju dengan serangan yang menghancurkan. William tidak percaya pada kekuatan lawannya dan benar-benar terkepung oleh energi biru. Kedua aura itu bertabrakan, menciptakan ledakan kekuatan yang menerangi seluruh hutan. Pada saat itu, Leonard menggunakan pedangnya untuk menangkis pukulan nomor satu dengan presisi yang tinggi. Dia kemudian berjalan dengan tenang, mengakui bahwa kekuatan lawannya memang nyata. William semakin kesal dan menuduh pemuda itu hanya banyak bicara sementara hanya menghindar. Nomor satu menuntut agar dia bertarung dengan serius, tapi sang protagonis tampaknya baru saja melakukan pemanasan. Leonard kemudian melompat ke belakang, menjaga jarak dan mempersiapkan langkah berikutnya. Dia menyadari bahwa lawannya tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga penilaian yang tajam dalam pertempuran. William bersiap untuk serangan yang menentukan sambil menyingkirkan cara mengalahkan naga hitam tersebut. Sementara itu, Leonard berpikir bahwa yang kurang darinya adalah insting yang ditempa dalam panasnya pertempuran. Dia mengakui bahwa hanya menjadi para elit masih merupakan batasan bagi potensi sejatinya. Dalam bentrokan aura yang membara, William menyatakan bahwa inilah batas kemampuan Leonard. Namun, di saat berikutnya, mata nomor satu dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Leonard melompati William dan mendaratkan pukulan kuat yang membuatnya terkejut. Pemuda pemula lainnya menonton dengan kaget, tidak percaya bahwa nomor 25 bertarung seimbang. Para pemula lainnya terkejut karena dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Dengan tatapan terfokus, pemuda itu bersiap untuk mengakhiri pertempuran sekali dengan untuk selamanya. Dia kemudian berlari dengan kecepatan yang mengesankan, menghilang dari pandangan lawannya. Nomor satu panik karena dia kehilangan jejak lawannya dan tidak tahu di mana dia berada. Tiba-tiba Leonard muncul di belakangnya, siap memberikan pukulan terakhir kepada William. Pemuda pirang itu tidak percaya bahwa anggota keluarga cabang bisa sebegitu kuat. Dengan tatapan dingin, Leonard dengan tegas menyatakan bahwa nomor satu telah kalah dalam pertempuran. Sebuah pukulan terakhir yang menghancurkan kemudian membuat William terpental, mengakhiri pertarungan, kalah telak. Nomor satu jatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk bangun. Sang pemenang kemudian berpikir bahwa dengan dirinya yang dulu meraih kemenangan ini akan mustahil.
Tetapi sekarang dia mengingat semuanya, karena ingatannya akhirnya telah kembali sepenuhnya. Dia mengingat di kehidupan masa lalunya sebagai Ren, kaisar pedang terbesar yang ada. Ia mengingat kehidupannya sebagai Ren, pria yang menempuh jalan pedang untuk menjadi yang kuat. Di kehidupan masa lalunya, ia mampu membelah langit dan mencapai ranah yang sanggup menghancurkan gunung. Dengan begitu, ia meraih gelar kaisar pedang hanya dengan kekuatannya sendiri. Namun, meski memiliki semua kekuatan itu, ia tetap merasa tidak puas dan menantang sang iblis surgawi. Pertempuran antara keduanya berlangsung selama berhari-hari dan intensitasnya benar-benar melampaui batas manusia. Pertarungan itu begitu sengit hingga dikatakan telah mengubah peta wilayah tersebut. Dan hasil dari pertarungan itu sangatlah epik, bukanlah apa yang diharapkan sang pendekar pedang. Pada akhirnya, iblis surgawilah yang tetap berdiri di tengah pemandangan kehancuran total. Ren kalah. Ia tidak mengerti mengapa, karena ilmu pedangnya seharusnya sudah benar-benar sempurna. Ia pun bertanya, mengapa pedangnya bahkan tidak bisa menggores lawannya sedikit pun. Sambil tersenyum, iblis surgawi menjawab bahwa masalahnya terletak pada hal mendasar, fundamental. Ia menjelaskan bahwa Ren tidak benar-benar memahami pedang dan memuji keberaniannya karena telah menantangnya. Namun, kurangnya pengalaman Ren dalam mengabaikan hal-hal dasar menjadi kesalahan fatalnya di akhir hayat. Sang pendekar pedang kemudian merenungkan tentang kurangnya dasar-dasar tersebut, menyebutnya penghinaan yang klise. Sang iblis kemudian berkata bahwa bagi seekor anjing liar yang menantangnya dan bertarung begitu keras adalah hal yang luar biasa. Ia menyatakan bahwa legenda Ren akan berakhir di sana dalam kekalahan total. Akhirnya sang pemenang memberikan penghormatannya dan menyuruh sang kaisar pedang untuk beristirahat dengan tenang. Di saat itu, Ren berpikir tentang bagaimana ia dikenal oleh semua orang sebagai kaisar pedang. Dan meski dengan semua kekuatannya, ia tidak percaya semuanya berakhir begitu mudah. Akhirnya, hanya satu kesempatan lagi untuk mencoba semuanya dari awal. Sang pendekar pedang bertanya-tanya, apakah pedangnya kali ini akan mencapai ke targetnya? Dan demikianlah legenda kaisar pedang berakhir. Namun di saat itu pula, sebuah legenda baru akan segera dimulai di tempat yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kembali ke masa kini, protagonis kita tiba-tiba terbangun dengan kaget. Sambil duduk di tanah, bocah itu benar-benar bingung, tidak memahami situasinya. Ia menyadari bahwa ia memimpikan hal itu lagi. Sementara seorang peserta pelatihan menyadari bahwa bocah berambut pirang itu masih hidup, peserta lain mendekat dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa ia mengira bocah pirang itu sudah tamat. Namun, salah satu berundung menyadari ada sesuatu yang berbeda di mata protagonis kita. Salah satu penyerang kemudian memutuskan untuk terus mengajarnya dan melayangkan pukulan ke wajah bocah pirang itu. Namun, dalam sekejap, tatapan bocah itu berubah menjadi sangat fokus dan serius. Yang mengejutkan si penyerang, sang protagonis berhasil menghentikan pukulan itu hanya dengan satu tangan. Penyerang itu tiba-tiba terkejut, tidak percaya serangannya bisa dihentikan. Teman-temannya juga tercengang dan tidak percaya ia berhasil menangkis pukulan tersebut. Sang protagonis sendiri terkejut karena tubuhnya bergerak sendiri berdasarkan insting murni. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia meremas tinju penyerang itu, membuatnya tidak mampu bereaksi. Si berundung mulai merasa kesal dengan sikap bocah itu dan melepaskan diri dari cengkeramannya. Dengan geram, si penyerang mengambil pedang kayu dan menyuruh bocah itu untuk tidak sombong. Ia kemudian menyerang dengan sekuat tenaga, mengatakan bahwa si protagonis hanya beruntung saja. Namun, sang protagonis menghindar dengan ketangkasan yang luar biasa dan tanpa usaha berarti. Mata si penyerang membelak dan ia tidak percaya bocah itu menghindar lagi. Sekali lagi, bocah itu menyadari tubuhnya bergerak sepenuhnya dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang memandu semua gerakan tempurnya. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, ia menyerang balik dan menjatuhkan si berundung ke tanah. Ia kini benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang membimbing gerakannya. Yang lain menyadari bahwa itu bukan keberuntungan dan bahwa dia mempermainkan mereka selama ini. Sang protagonis tampak seperti orang yang berbeda karena sebelumnya ia bahkan tidak bisa melawan. Salah satu berundung membentak temannya yang ketakutan agar tidak menciut dan terus adalah orang yang tidak berguna yang mereka tindak selama ini. Jadi, keduanya memutuskan untuk menyerang bersama demi menjatuhkan bocah itu sekali dan untuk selamanya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, sang protagonis akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia kemudian menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa ia akhirnya mengingat segalanya
tentang kehidupan masa lalunya. Dengan ingatan barunya, sang protagonis dengan mudah menjatuhkan salah satu penyerang dengan sebuah tendangan. Ia kemudian melompat melewati berundung lainnya. Saat ia bersiap untuk menyerang dengan satu pukulan cepat dan tepat, bocah pirang itu memukul jatuh penyerang kedua. Demikianlah kedua berundung itu tergeletak di tanah, kalah telak oleh si bocah. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana ia bisa mengalami mimpi-mimpi aneh ini sepanjang hidupnya. Itu adalah mimpi tentang seorang pria yang bertarung di langit merah dengan jubah panjang dan rambut putih. Pemuda itu sempat sangat tergesa oleh mimpi-mimpi ini, sehingga ia tidak bisa fokus pada pelatihannya. Namun, sekarang ia akhirnya memahami semua yang terjadi padanya. Kehidupan pria itu kini muncul kembali dengan jelas di benaknya. Ia akhirnya mengerti bahwa ia adalah reinkarnasi dari Ren, sang kaisar pedang. Bocah itu terkejut karena ia tidak percaya reinkarnasi itu nyata. Mendengar hal ini, ia bertanya-tanya, apakah keinginan rasanya dari saat-saat terakhirnya menjadi kenyataan? Tiba-tiba ia merasakan sakit dan menyadari kelemahan tubuhnya yang sekarang. Lengannya terasa nyeri hanya karena mengayunkan pedang kayu latihan sedikit saja. Ia menyadari rasa sakit itu adalah hasil latihan dengan cara yang benar-benar salah. Namun mulai sekarang, dengan ingatannya, ia tahu persis apa yang perlu ia lakukan dengan teknik-teknik barunya. Ia berjanji bahwa ia akan tumbuh kuat tanpa batas. Ren tidak bisa melakukannya, tetapi Leonard yang sekarang pasti akan mencapai puncak. Ia akan menggunakan segala cara untuk menjadi kaisar pedang terkuat. Sementara itu, di dalam kamp pelatihan Gardinis, tiga orang terluka karena cedera mereka akan benar-benar tidak berguna untuk pelatihan lapangan. Salah satu siswa mengatakan kekuatan tempur mereka akan menurun, tetapi itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian, ia menyebutkan bahwa orang yang menjatuhkan mereka bertiga bertindak sendiri dan yang bertanggung jawab adalah nomor 381 dan itu semua terjadi dalam sekejap. Bocah yang lain menjawab bahwa mereka adalah nomor 329, 257, dan 133. Bocah itu terkejut karena itu adalah nomor yang tinggi dari yang ia duga. Ia merasa khawatir karena jika seorang seperti itu bergabung dengan fraksi lain, keseimbangan kekuatan akan bergeser. Pada saat itu, nomor 5 kemudian menyuruhnya untuk menjaga ucapannya dan tidak perlu meributkannya. Sampah, semacam itu. Ia kemudian memerintahkan bocah itu untuk mengumpulkan beberapa orang dan membawa nomor 381 kepadanya. Dalam ingatannya, sosok figur mengatakan bahwa mereka akan memberi hadiah untuk perjalanannya ke alam baka. Sosok itu mengungkapkan bahwa alasan ia tidak bisa maju adalah karena ia terlalu lama menciptakan fondasi energinya. Sang lawan berkata bahwa jika fondasinya sudah dibangun saat ia masih muda, hasilnya akan berbeda dengan itu. Ia merenung bahwa hasil pertarungan mungkin bisa berbeda jika ia berlatih lebih awal. Kembali ke masa kini, bocah itu berpikir bahwa itu benar karena ia sudah melewati usia ideal. Namun sekarang ia bisa membangun fondasinya sejak usia muda dan semuanya akan berbeda dari sebelumnya. Jadi, bocah itu memutuskan bahwa ia akan terpilih dahulu menciptakan konstruksi tubuh yang dapat menangani mana. Sejumlah besar energi berkumpul di sekelilingnya, membentuk pola di tanah saat membuka matanya. Ia melihat tangannya bersinar dengan kekuatan dan menyadari bahwa ia telah berhasil. Ia berpikir bahwa bahkan sebagai yang terhebat pada usia itu menderita karena kurangnya kekuatan internal. Karena ini, ia bertanya-tanya tentang sifat garis darah Cardina yang memiliki kekuatan begitu besar. Di saat lain, bocah itu berada di kantin untuk mengambil makan siang bersama siswa lainnya. Saat suapan pertama, bocah pirang itu menyadari bahwa makanan di sini sebenarnya sangat enak. Ia berpikir bahwa diet seimbang itu penting dan ia perlu makan tanpa melewatkan jam makan. Saat ia sedang makan, sampai jumpa di video selanjutnya.